Ada seorang anak laki-laki yang setiap hari memikirkan bagaimana cara semua rencana yang ada di kepalanya bisa terwujud. Dan terima kasih untuk diri ini, sebuah mesin muda yang masih sangat tangguh, yang hatinya sangat teduh. Maaf untuk segala kegiatan yang sangat melelahkan. Terima kasih sekali lagi untuk tubuh ini. Semoga engkau sehat selalu. Sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Gas Wiwat. Satu fakta yang wajib lu tahu. Lu beruntung bisa tahu ini lebih dulu. Dengarkan baik-baik. Sebelum hidup lu naik level, hidup lu bakal dihancurkan sehancur-hancurnya. Lu kehilangan kerjaan, lu kehilangan orang-orang terdekat, lu kehilangan arah. Bukan karena lu sial, tapi karena lu nggak bisa bawa identitas lama ke versi lu yang berikutnya. Semua yang nggak lagi cocok harus dihancurkan. Semua yang gak lagi selaras harus dilepaskan. Semua yang bikin lu stuck harus diguncang sampai lu sadar. Lu gak bisa bertumbuh kalau lu masih nempel ke zona nyaman. Transformasi bukan soal naik level dengan nyaman. Transformasi itu menghancurkan batas yang lu pikir gak bisa dilewatin. Jadi kalau sekarang lu lagi ada di titik terendah, jangan buru-buru nyari jalan balik ke versi lama lu. Lu bukan sedang dihukum, lu lagi dibentuk ulang. Dan kalau lu berani buat bertahan di dalam ketidakpastian ini, lu bakal lihat semuanya jatuh ke tempat yang lebih besar dari yang pernah lu bayangkan. Jangan lupa follow dan save konten ini untuk jadi pengingat lu. Bukan gunung namanya jika tak ada tanjakan. Bukan samudra namanya jika tak ada gelombang. Dan bukan kehidupan namanya jika tak ada cobaan. Cobaan adalah tanda bahwa kamu sedang berjalan, sedang bertumbuh, sedang menjadi lebih kuat. Apapun yang sedang kamu jalani saat ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan memberi ujian di luar kemampuanmu. Hadapi dengan sabar, jalani dengan ikhlas, dan mintalah kepada Tuhan agar cobaan itu engkau kuat melewatinya. Karena di balik setiap kesulitan, tersimpan kemudahan yang akan datang sebagai hadiah atas ketabahanmu. Percayalah, perjalanan ini adalah bagian dari rencana indahnya. Kalau kita hidupnya qanaah dan tidak ingin mengejar sesuatu secara berlebihan, kita lebih mudah bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu lebih mudah dicapai dan lebih mungkin dinikmati. Ini seperti orang yang bilang bahwa bahagia itu ya sekarang dan saat ini. Dengan cara apa? Menerima dan mensyukuri apapun yang sedang kita hadapi dan kita miliki sekarang. Ini yang disebut hidup sederhana. Membiasakan diri hidup sederhana, kata Ibu Kuros, membuat kita sehat dan membuat kita lebih berani menghadapi perubahan. Jadi ini menariknya hidup sederhana. Kadang-kadang kita itu kan secara tidak sadar hidup berlebihan. Kalau kita hidupnya qanaah dan tidak ingin mengejar sesuatu secara berlebihan, kita lebih mudah bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu lebih mudah dicapai dan lebih mungkin dinikmati. Ini seperti orang yang bilang bahwa bahagia itu ya sekarang dan saat ini. Dengan cara apa? Menerima dan mensyukuri apapun yang sedang kita hadapi dan kita miliki sekarang. Ini yang disebut hidup sederhana. Membiasakan diri hidup sederhana, kata Ibu Kuros, membuat kita sehat dan membuat kita lebih berani menghadapi perubahan. Jadi ini menariknya hidup sederhana. Kadang-kadang kita itu kan secara tidak sadar hidup berlebihan. Orang yang bertasbih sebenarnya bertasbih dengan rahasia kedalaman hakikat kesucian pikirannya dalam wilayah keajaiban alam malakut dan kelembutan alam jabarut. Sementara seorang salik, mereka bertasbih dengan zikirnya dalam lautan kolbu. Sang murid bertasbih dengan kolbunya dalam lautan pikiran. Sang pencinta bertasbih dengan ruhnya dalam lautan kerinduan.
Sang arif bertasbih dengan sirnya dalam lautan ghaib, dan orang sidik bertasbih dengan kedalaman sirnya dalam rahasia cahaya yang suci, yang beredar di antara berbagai makna asma-asma dan sifat-sifatnya, disertai dengan keteguhan di dalam silih bergantinya waktu. Dan dia yang hamba Allah bertasbih dalam lautan pemurnian dengan kerahasiaan sir al-asrar, dengan memandangnya dalam kebakwannya. Apa kau mau tahu rahasia? Tidak. Baiklah, begini. Aku belum pernah mendirikan tenda. Itu rahasianya. Kau sudah pernah pergi camping kan? Tapi tidak pernah di luar. Ya, kenapa tak tanya papamu caranya mendirikan tenda? Sepertinya dia tidak mau bicara hal seperti itu. Sekali-kali kau cobalah, mungkin kau membuatnya terkejut. Ya, dia sering pergi, aku jarang ketemu dia. Tapi suatu hari pasti pulang kan? Aku telepon, tapi Lilis bilang aku sangat mengganggu. Kehidupan adalah perjalanan tanpa peta. Benar atau salahnya arah, kita hanya bisa menduga. Jika menemukan jalan yang mudah, itu hanya kebetulan semata. Jika akhirnya menemukan jalan dengan banyak duri, sebisa mungkin jangan berhenti. Karena dari situlah cerita hebatmu dimulai. Setiap masyarakat memiliki kepercayaannya masing-masing. Setiap daerah memiliki pantangannya tersendiri. Walau mungkin terasa aneh jika memakai akal sehat, namun mereka sudah lama memegang adat istiadat. Kadang yang diperlukan bukanlah memaksakan teori yang tidak masyarakat mengerti, tapi menjelaskan perlahan sambil saling memberi arti. Hutan rimba adalah mesin waktu yang mampu membawa kita ke masa lalu. Dia enggan ikut perkembangan zaman. Ketika manusia makin modern dan melupakan asal-usul, hutan rimba tetap seperti itu adanya. Menakutkan dan mengagumkan dengan segala misterinya. Tahun ini adalah tahun yang menyenangkan sekaligus menyedihkan. Saya melihat hal baru, membereskan pekerjaan lama, berhasil menggapai cita-cita, gagal mendapatkan yang diinginkan, mulai merawat diri, kembali merawat barang, tak henti merawat keluarga, merapikan yang berantakan, bilang bahwa saya akan berhenti dulu manggung atau rehat. Melambat ketika dunia terlalu cepat, patah hati, dan berduka setiap hari. Tahun ini saya menjalani banyak hal, menjadi banyak hal, dan belajar banyak hal. Yang terpenting, saya bertahan hidup. Kita bertahan hidup. Jadi, sampai jumpa di tahun berikutnya. Summit Attack! Negeri ini memiliki banyak sekali cerita. Beberapa dianggap sebagai mitos dan pudar seiring waktu. Beberapa lainnya dipercaya sebagai kenyataan yang tidak boleh dilanggar. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Menghadapi tuan rumah harus bijak, karena kita hanyalah pengunjung.